Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sahabat teman belajar di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Sebelumnya kakak ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua pada hari-hari ini. Di bulan-bulan ini kita sedang merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sekali merdeka tetap merdeka. Dan pada pembelajaran kali ini kakak akan menyampaikan pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk adik-adik yang sekarang sedang kelas 4 sekolah dasar. Materinya yakni tentang aku anak soleh. Ada dua pembahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah jujur disayang Allah, dan yang kedua adalah amanah. Simak baik-baik videonya sampai dengan selesai. Dan bagi yang belum subscribe, kakak sarankan untuk subscribe agar tidak ketinggalan pada pembelajaran yang selanjutnya. Sebelum kakak menyampaikan pembelajaran, perlu kakak sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat membiasakan perilaku jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang diharapkan dari pembelajaran kali ini adalah adik-adik setelah mengikuti pembelajaran dapat membiasakan perilaku jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Jujur artinya menyampaikan atau melakukan sesuatu dengan semestinya atau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi yang dinamakan jujur itu menyampaikan sesuatu apa adanya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Jujur dapat juga diartikan kesesuaian antara niat, perkataan, dan perbuatan. Jadi antara niat, perkataannya, dan perbuatannya itu sesuai. Ada beberapa macam-macam kejujuran. Di sini kakak berikan ada 3 macam. Yang pertama adalah jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam ucapan atau perkataan. Dan yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Jadi niat, ucapan, dan perbuatan. Itu 3 macam kejujuran. Nah, sekarang contohnya apa? Contohnya yang jujur dalam niat. Ketika adik-adik sedang sholat, maka sholatnya niatnya kepada Allah, bukan untuk niat apapun. Umpama sedang sholat berjamaah, mumpung sedang bareng dengan Pak Guru, ini tak khusyuk-khusyukkan sholatku. Tidak boleh seperti itu. Kalau sholat niatnya ya hanya kepada Allah. Umpama lagi kalau adik berangkat ke sekolah, adik sekolah niatnya untuk apa? Niatnya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, bukan untuk niat-niat yang lain. Bukan untuk niat supaya dapat uang saku dari orang tuanya, bukan untuk niatnya nanti kepingin seneng-seneng dengan teman-temannya, bukan seperti itu. Tapi niat ke sekolah adalah niat untuk menuntut ilmu. Jadi niatnya harus jujur. Nah, yang kedua yakni jujur dalam perkataan. Ketika adik-adik menyampaikan sesuatu kepada siapapun itu harus jujur. Ucapannya harus jujur sesuai dengan keadaannya. Jadi kalau adik melakukan ini, ya maka jawabannya juga harus ini. Kalau adik melakukan itu, ketika ditanya maka jawabannya juga harus itu, harus sama antara perbuatan dengan yang disampaikan lewat ucapan. Yang ketiga yakni jujur dalam perbuatan. Nah, ini yang seringkali adik-adik masih, kadang ada beberapa lah yang masih sering mencontek ketika ulangan. Dan itu merupakan perbuatan yang tidak jujur. Kalau jujur mestinya ketika ulangan, maka adik-adik mengerjakan sendiri, bukan dengan mencontek temannya. Nah, itu 3 macam kejujuran beserta contohnya. Jadi kalau kita membahas tentang kejujuran tadi, manfaatnya apa? Ini ada hikmah berperilaku jujur. Orang jujur itu hikmahnya apa? Yang pertama, yang pasti orang jujur itu
pasti mendapatkan pahala dari Allah, dicatat sebagai amal yang baik. Yang kedua, disukai oleh banyak orang. Adik-adik kira-kira lebih suka mana? Berteman dengan orang yang jujur, dengan orang yang suka bohong? Nah, pasti adik-adik memilih lebih suka untuk kepada teman yang jujur dibandingkan dengan teman yang suka bohong. Nah, otomatis kalau disukai banyak orang, maka manfaat yang ketiga adalah memiliki banyak teman. Kita lihat orang-orang yang suka bohong pasti temannya sedikit. Nah, kalau adik pengen punya teman banyak, jadi adik-adik harus jujur. Yang ketiga, dengan berperilaku jujur, maka hidup akan terasa tenang karena tidak terbebani dengan bohong, tidak merasa berbohong, tidak merasa bersalah karena selalu jujur. Nah, itu ada 4. Yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah. Hikmah yang kedua adalah disukai banyak orang. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Dan yang keempat, hidup akan terasa tenang. Pembahasan yang kedua yakni tentang amanah. Nah, amanah itu apa? Amanah itu pernah dicontohkan oleh Nabi ketika beliau masih kecil, sampai dipercaya orang untuk mengembalakan kambing. Terus pernah dicontohkan Nabi ketika berusia kurang lebih sekitar 12 tahun, sampai diajak membantu pamannya untuk berdagang. Itu karena Nabi bisa dipercaya, orang yang amanah, sehingga Nabi sampai mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Amanah artinya dapat dipercaya. Sebagai muslim, kita harus meneladani apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dengan berperilaku amanah. Jadi sudah semestinya kita punya sosok panutan, kita punya seorang Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita contoh apa yang telah beliau ajarkan. Dengan berperilaku amanah, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau adik-adik bisa dipercaya, maka orang-orang sekitar akan percaya kepada adik-adik. Contoh, adik-adik pinjam pensil. Kalau adik-adik amanah, maka pensilnya dikembalikan. Adik-adik pinjam buku di perpustakaan. Di perpustakaan jadwal pengembaliannya tanggal 1, ya harus dikembalikan tanggal 1. Itu merupakan contoh yang amanah. Bagaimana kalau adik-adik tidak amanah? Contoh, ada temannya adik-adik pinjam pensil, ternyata tidak dikembalikan. Kira-kira besok kalau mau pinjam lagi masih dipinjami apa enggak? Nah, seperti itu. Maka kalau adik-adik ingin dipercaya oleh orang lain, maka adik-adik harus berperilaku amanah. Nah, untuk tugas kita hari ini, yakni ada 2 soal. Nanti silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing, kemudian ditunjukkan kepada bapak ibu gurunya masing-masing, bisa via WA atau ketemu langsung. Yang pertama, sebutkan 3 contoh perilaku jujur di rumah. Contohnya apa ketika adik-adik di rumah berperilaku jujur apa? Sebutkan 3 saja. Yang kedua, sebutkan 3 contoh perilaku jujur ketika di sekolah. Nah, itu. Sekian untuk pembahasan kita kali ini tentang jujur dan amanah dengan tema Aku Anak Saleh tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.